Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahkota Hati yang saya hormati, yang saya sayangi, saudaraku karena Allah. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya akan berbagi dan menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya ini sangat penting karena di dalam kehidupan kita tidaklah kita selalu mengalami dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang. Tetapi ada kalanya kita mengalami hal-hal yang sangat genting. Nah, ketika memang ya Anda atau kita yang mengalami hal-hal tersebut merasa sangat genting, apakah menyangkut masalah kegentingan urusan maupun menyangkut masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu hal yang sangat genting, maka saya ingin berbagi kali ini. Tapi saya berharap tonton hingga akhir, hingga selesai video ini agar tidak gagal paham, karena hal ini sangat penting sekali untuk dapat dipahami dan diamalkan, agar kiranya nanti ketika memang ujian itu datang, karena gentingnya masalah itu yang sedang kita hadapi, lalu kita amalkan amalan ini, semoga Allah akan memberikan secepatnya pertolongannya, jadi sehingga hal-hal yang genting itu, hal-hal yang sangat mendesak tersebut dapat teratasi. Baik, saudaraku di sana, yang pertama, amalan ini merupakan saya peroleh dari guru saya, dan ini saya berbagi lewat dari video kali ini. Yang pertama adalah tentang waktu di dalam mengamalkannya. Ya, tentang waktu. Diingat tentang waktu. Waktu yang paling pertama sebelum masuk sholat fardu subuh di dalam mengamalkannya. Saya ulangi, laksanakan waktunya sebelum masuk waktu fardu subuh. Kemudian yang kedua, laksanakan setelah selesai sholat fardu asar. Setelah selesai sholat fardu asar. Kemudian yang ketiga, laksanakanlah amalan ini setelah selesai sholat fardu isya. Artinya, waktu yang mana yang ada waktu bagi Anda? Yang menurut Anda mampu untuk melakukan. Tetapi yang penting yang kedua adalah dari jumlah yang akan kita baca firman Allah itu yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Jumlahnya yang kita baca 165 kali. Jika Anda mampu melakukan pada salah satu waktu yang 3 tersebut, silakan. Sebagai contoh, Anda mampunya melaksanakan menjelang atau sebelum sholat fardu subuh. Karena waktu Anda di sana lapang, lalu Anda ambil jumlah yang 165 tersebut. Silakan. Atau mungkin Anda bagi menjadi 3 bahagian waktu. Dari yang penting di dalam satu hari itu, Anda capaikan jumlah itu 165. Baik. Yang mau dibaca itu adalah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Saya ulangi, saya ingatkan, ini amalan yang sangat kita mengalami yang genting. Jangan kita perlakukan amalan ini ketika tidak genting, kita anggap, kita jadikan suatu cobaan-cobaan. Saya tidak menganjurkan hal itu. Tetapi yang saya anjurkan buat Anda adalah lakukan amalan ini, lakukan
bacaan yang kita baca ini di saat kita menghadapi hal yang genting. Ketika Anda melakukannya sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasul, yang dimaui itu adalah hendaknya kita di saat kita membacanya, di saat itu juga di dalam kolbu kita, di dalam hati kita membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia, dan Dia yang Maha Suci, sedangkan kita adalah hamba Allah yang zalim. Hamba Allah yang zalim. Saya ulangi, disetarakan, disamakan, dikonekkan antara ucapan kita dengan hati kita. Pengakuan dalam hati kita, hati nurani yang paling dalam, benar, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Dia Maha Suci, dan kita adalah hambanya yang zalim. Semoga Anda dapat mengingat yang pertama waktu, yang kedua jumlah, yang ketiga jangan kita lakukan hal ini ketika kita hanya untuk mempermainkan. Saya tidak menganjurkan ketika hal ini dilakukan, karena sangat buruk akibatnya. Tetapi yakinkan bagi Anda lakukan, Anda nanti yang akan menerima faedah, hikmah yang terkandung di dalam amalan ini. Karena ritual yang satu ini adalah ritual di saat-saat kita benar-benar genting. Walaupun ada beberapa hal yang perlu juga kita tahu, di antaranya adalah lakukanlah hal ini dulu. Demikian saja. Semoga bagi Anda yang melihat video ini, yakinkan ini adalah keberuntungan berpihak kepada kita yang melihat. Dan lebih beruntung bagi yang mengimani dan mengamalkannya. Sehingga nanti akan memperoleh apa yang ia hadapi. Semoga dengan pertolongan Allah diselesaikan dengan secepatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.